ada satu adegan yang kalian bertiga datang tuh hehehe itu. Nah, itu rasanya pengen pengen jambak si Farid rasanya. Apa yang sudah eh, apa yang sudah dijanjikan antara manusia dengan Tuhan itu sih gitu kan. Karena kan kalau pernikahan itu kan berarti si suaminya ini dia berjanjinya bukan sama manusia lagi, tapi sama Tuhan. Malah kita tuh kayak saling support satu sama lain gitu loh. Misalkan ada yang lagi kurang enak badan karena kita waktu itu prosesnya pas lagi puasa. Halo, teman-teman Pro 3 ya, sahabat Pro 3 siniar. Kali ini saya udah kedatangan tamu. Nih cewek-cewek, coba mana suaranya kalau cewek-cewek itu biasanya rame. Hai. Gak kompak. Nggak tahu ya. Ini saya yang emang terlalu bersemangat atau mereka yang terlalu jaim. Coba mana perempuan-perempuan suaranya? Halo. Halo. Jadi hari ini saya kedatangan 3 wanita cantik ya kan. 4 Ding, karena ada saya juga cantik. Nggak mau kalah saya mah. Tapi kan kedatangan. Iya sih Kedatangan ya. keberangkatannya kapan? Keberangkatannya besok aja. Besok aja. Jadi hari ini ya teman-teman saya ini datang karena mereka baru selesai membuat satu produksi yang menarik banget. Jadi kita mau ngomongin soal itu, tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu mereka ke kalian biar pada kenal juga. Halo semua, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Dulu saya cuma baru tahu kalau Vines itu di judul yang ini jadi Aisyah ya. Betul. Assalamualaikum Aisyah. Ayo, waalaikumsalam. Aduh, sama sekali tidak menunjukkan Aisyah ya. Maaf ya. Maaf ya. Modenya berbeda. Cika apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Cika ini karena basicnya sama-sama. Tapi lu pernah siaran juga nggak sih Cik? Siaran juga pernah. Oh siaran kan? Siaran pernah di radio, pernah di radio kampus pun pernah. Iya. Ya kan, jadi udah kelihatan, udah apa namanya pembawaannya. Suaranya udah kayak ini ya, udah ketahuan. Suaranya suara mic ya. Suara mic. Ada Cika dan ada Evelyn. Halo Evelyn. Nah, jadi mereka bertiga ini kemarin baru menyelesaikan satu produksi namanya Dalam Sujudku ya. Ya. Betul, Dalam Sujudku. Kalau nggak salah tuh kemarin tuh sempet juga tuh apa namanya gue cari-cari kan ya. Ternyata tuh ada juga yang Cinta Dalam Sujudku dan lain sebagainya. Tapi bener-bener judulnya tuh sebenarnya Dalam Sujudku aja. Iya, Dalam sujudku kok. Dalam Sujudku. Dalam sujudku. Nah, kalau Dalam Sujudku ini kemarin tuh pikirannya kayak gini, wah ini cerita religi nih gitu. Banyak yang mengira gitu sih. Pasti Iya, banyak yang ngira kayak ternyata nggak begitu ya ceritanya ya. Sebenarnya lebih ke tentang drama keluarga sih. Oh, Iya. ini kalau misalnya apa namanya cerita ini ya siapa nih yang mau cerita nih soal si Dalam Sujudku ini dulu nih. Dalam Ines lah, Ines. Aisyah. Aisyah, coba tolong ceritakan Aisyah. 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 Tunggu, nya jadi apanya? Saya kan support system. Jadi siapa deh? Bubundita. Hah? Bubundita. Bubundita itu Iya. siapanya Aisyah? Nah, makanya nih diruntut dulu dari awal. Bener. Ayo coba Aisyah. Ya, oke. Jadi film Dalam Sujudku ini bercerita tentang drama keluarga ya. Drama keluarga cemara. Tapi sampai di suatu titik si suami dan istrinya ini, Farid dan Aisyah, harus terpisah kota karena Faridnya kerja ke luar kota. Oke. Gitu. Mereka ini tinggal di Garut. Betul. Jadi buat kaum LDM, ya. Kenapa? Enggak. Enggak. Mungkin ada yang merasa Bapak? Oh enggak. Enggak, ternyata ada di sini. Enggak, jadi buat kaum LDM memang ceritanya. Ya buat kaum LDM gitu. Jadi bukan tentang, ini kan ada tentang perselingkuhannya juga ya. Oh, jadi konflik pasangan Iya, dalam rumah. Tapi memang hanya menyorot soal itunya aja atau ada masalah-masalah yang di dalamnya itu, apalagi sih kalau misalnya dibilang masalah keluarga, kan keluarga itu terdiri dari orang tua. Ya maksudnya pasangan lah ya, terus tapi kan juga ada anak-anak, ada keluarga yang lain gitu misalnya. Nah, itu juga Ini tuh pondasi-pondasi dalam hubungannya tuh sempat goyah. Ya kayak seperti komunikasi. Ini tuh sempat goyah nih komunikasinya. Betul, karena jauh. Karena jauh dan godaan. Betul.
Yang menggoda situ. Oh bukan, Bukan. Haus. bukan dong. Oh, bukan ya, Justru alhamdulillah. aku di sini itu support sistemnya Aisyah. Oh, jadi sahabat. Iya, jadi kita warga Garut, kita berempat. Jadi ada Aisyah, ada Bubun Dita, ada Sarah dan juga ada Maya. Sarah itu Momo Moriska, Maya itu bener kan namanya Maya? Bener Maya. Ya Maya Ryuka Bunga. Jadi kita berempat itu tuh geng Garut lah. Jadi aku itu ceritanya yang dituakan karena aku punya salon di sana, tukang rumpi, penyambung lidah masyarakat lah Oh, istilah kata. gitu ya. Itu judulnya penyambung lidah masyarakat, padahal mah karena dia menerima banyak curhatan kayaknya ya. Heeh, terus Itu ya kita juga support dia dalam hal segala apapun, apalagi pada saat dia ditinggal dengan ini siapa yang itu nyambung? ikutan itu adik produser ikutan. Jadi kita tuh sempat khawatir juga dengan kondisinya Aisyah setelah dia ditinggalkan jauh sama Farid karena Farid harus kerja di Jakarta gitu. Kadang juga aku suka kompor sih. Yakin itu di sana kayak Nggak dikit apa-apa gitu ya. yakin gak apa-apa. Ih mendingan mah samperin atau enggak mah ih mendingan mah harusnya bolak-balik kayak gitu loh. Kita sih lebih khawatir ke dianya aja. Sedangkan kan tuh Aisyahnya yang kayak tapi takut ganggu gitu kan, dia sibuk kerja di sana. Biasalah ya kan, sumpah kayak gitu kan. Padahal mah kesempatan. Ini ngomong-ngomong berarti tuh emang konfliknya isinya emang fokusnya di situ, atau nanti setelah itu mereka berusaha menemukan jalan keluar tuh dari permasalahan-permasalahan itu. Ya yang apa ya? Kalau yang aku lihat di film ini, jadi ini tuh kayak tadi tuh aku ada sempet sebut sih pas aku ngobrol sama kamu itu tuh. Oh ya, di dalam rumah tangga itu kan memang ya namanya juga hubungan ya, pasti kan ada batu-batu kerikil-kerikilnya nih. Bumbunya lah. Kan. Ada bumbu-bumbunya kan. Gak mungkin mulus terus, enggak. Nah, gimana caranya untuk bisa mempertahankan apa yang sudah dijanjikan antara manusia dengan Tuhan itu sih gitu kan. Karena kan kalau pernikahan itu kan berarti si suaminya ini dia berjanjinya bukan sama manusia lagi tapi sama Tuhan Ya. gitu. Oke, berarti emang film ini mengangkat konflik pasangan suami istri, lalu kemudian bagaimana cara mereka menyelesaikan itu ya. Betul. Oke, dibumbui juga misalkan dengan sebenarnya kalau punya temen itu berdampak baik apa enggak gitu ya. Ya kalau ada kompor-kompornya itu jadinya makin Tapi tujuannya tuh baik. Kita kompornya itu tuh tujuannya baik karena dia anaknya tuh si Aisyahnya itu tuh ya udahlah gak apa-apa ya udahlah, tapi kan kita kan gregetan ya namanya emak-emak gitu ya kan gitu. Oke, nah ini jadi kalau tadi kan Vines itu jadi Aisyah ya kan, Cika jadi Bubun Dita. Nah ada Evelyn juga. Kalau Evelyn nanti di sini kamu menyanyikan soundtracknya ya? Iya betul. Aku nggak main film. Nggak main filmnya nanti ya, kita ngobrol-ngobrol sama Evelyn nanti ya Evelyn ya gitu. Tapi ini menarik juga nih karena kan sekarang kalau misalnya kita lihat ya, angka perceraian di Indonesia itu tinggi banget loh. Jindasim tuh lagi Apalagi 2025. banyak banget. Kenapa matanya begitu Nyonya? Karena kita korban-korbannya. Dia saya nggak ini ya, kepancing sendiri saudara. Jadi ya udah. Kebetulan sih kita berdua. Kebetulan. Iya, kadang tuh kan ada gini, kehidupan pribadi tuh suka jadi kayak acuan pada saat ya kan kalian harus memerankan tuh karakter satu karakter gitu ya di proyek yang kalian lagi jalanin. Nah, kondisi real kehidupan kalian itu jadi membawa pengaruh nggak ke dalam karakter kalian, atau mungkin setelah kalian main ini justru malah dapet insight yang baru, yang beda? Sempat ke recall ya, Kamu ya. Nah, ya diriku ya. Sempat ke recall gitu kan. Cuma cara menanganinya kan beda sama Aisyah. Tapi dari memerankan Aisyah ini dapat insight baru. Jadi sekaligus ya recall tapi dapat insight juga. Itu dia. Oke. Kalau Cika? Kalau aku sih nggak pengaruh ya. Nggak ngaruh deh, biarin aja. Mau status kita kayak begitu juga, apapun pekerjaannya kita ya kita jalanin aja gitu loh. Tak justru setiap peran yang kita
kita perankan itu justru dapat dapat pembelajaran yang baru-baru. Ya kan, dapat insight baru lagi Insight gitu. baru. Karena ternyata oh ya bisa jadi ya gitu. Ternyata oh ada juga ya yang punya pikiran begitu ya gitu. Ini proses syutingnya sendiri berapa lama? Sekitar 16 hari lah total ya. Aku berapa hari ya? Aku 4 hari apa 5 hari ya? Aku soalnya di khusus Garut. Di Garutnya aja ya. Garut. Oke, kalau yang Aisyah emang panjang ya di Ada kalau aku sendiri sih sebenarnya Jakarta itu cuma ada 1 hari, selebihnya tuh full di Garut. Oh di Garut ya. Jadi apa namanya kalau misalnya kalian nih ngelihat sekarang ya dengan kondisi kayak gitu tadi, film-film seperti ini tuh apa bisa bisa bikin nanti masyarakat yang nonton atau misalnya pasangan itu makin takut atau justru dengan nonton-nonton film kayak gini nih dia tahu nih oh kayaknya gue bisa jadi referensi nih gitu. Intinya jangan Yes. jangan sampai menyesal aja itu sih. Habis nonton tuh pasti ada Ada terbesit rasa penyesalan deh. Dan apalagi kalau misalkan yang nonton tuh yang melakukannya seperti itu pasti langsung aduh, langsung gitu deh. Ya karena itu emang relate banget ya. Itu relate banget sih. banget. Itu relate banget itu. Beneran. Karena Penasaran kan? iya makanya kayak gini kadang kan gini ya kadang tuh cerita kita bilang gini oh lu kayak cerita sinetron aja lu kayak cerita film aja berarti kan cerita film itu menurut kita itu kayak bener gak sih kejadian emang bener Tapi ya kan ada yang relate kayak juga kan karena ini dalam sujudku ini berdasarkan kisah nyata. betul. gitu? Oh iya betul ya itu emang terjadi sama seseorang maka kemudian diangkat jadi film. Iya. Itu juga jadi tambahan referensi buat kalian nggak karena kan ada tuh ceritanya. Kita kan sebenarnya narasumbernya ini kan kita sendiri nggak kenal gitu kan, tapi dari orang produksi, sutradara kita, produser kita itu emang bilang dari awal ini tuh cerita teman kita pribadi, cuma tidak mau diekspos karena orangnya juga bukan di Indonesia. Iya. Oke. Nah itu pada saat misalnya mulai dari awal syuting gitu sampai kemarin prosesnya ada hambatan-hambatan gitu nggak di Aduh, aku paling bahagia kalau udah reading sama mereka tuh bahagia Jadi banget. mereka itu dari awal itu syutingnya di Jakarta. Di Jakarta, Cimahi, terakhir baru di Garut. Jadi mereka tuh sudah menjalankan proses yang Panjang. begitu panjang dan begitu stres dengan drama-dramanya. Pas masuk Garut, kita datang, mereka kayak langsung kayak gitu. Kenapa jadi kayak apa namanya apakah karena di Jakartanya itu emang itu di situ ya scene-nya itu emang isinya yang konflik-konfliknya di situ. Betul. Iya. Betul semuanya. Terutama Marcel karena aku kan gak banyak di Jakarta. Oh, iya, Tapi di iya. Jakarta, Cimahi, Garut tiga-tiganya ada. Ini ada. Makanya Makanya Marcel pas masuk Garut terus ketemu sama kita anak-anak Garut semuanya, wah senangnya minta ampun. pas lagi reading juga. Pas lagi reading juga kita. Pas lagi reading kan aku, Marcel sama Naura nih gitu kan. Kita keseringan bertiga, kalau nggak itu aku sama Marcel doang. Discussnya itu kan banyak banget dan ini kan discuss tentang drama gitu kan, pakai hati semualah gitu. Terus pas kedatangan Giliran reading bareng sama kita yang gak ada beban. dapat beban mereka karena kita readingnya juga fun, kita syutingnya juga di bawah fun gitu loh, jadinya mereka tuh terbantu lah dengan kehadiran kita bertiga ini, berempat sih khususnya, berlima sih ya. Tapi tadi Berlima. dia bilang Berlima. tuh Nes apa namanya Cik kalau dia Ines tadi bilang gini enak produksi ini menurut dia nilainya itu 9/10 gitu dari semuanya tuh dari proses produksi dari teman-temannya karena kata dia nggak ada yang rese. Iya, alhamdulillah nggak ada yang SD sih. Kayak Beneran. tahu dia perasaan. Malah kita tuh kayak saling support satu sama lain gitu loh. Misalkan ada yang lagi kurang enak badan karena kita waktu itu prosesnya pas lagi puasa. Oh, proses syuting itu pas lagi puasa. Iya, kita prosesnya Itu lagi kan puasa. lagi menahan lapar, haus, panas, ya suka emosi Sih loh. waktu itu pas lagi halangan ya. Sama saya halangan. Gue lagi halangan dan kebetulan kita cewek-cewek lagi pada halangan semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau butuh asupan, kita saling colek ke belakang tenda karena kan enak sama yang lain kan. Tapi itu kan kadang suka emosi gitu dalam proses kayak syutingnya apanya gitu nggak ada yang emosi gitu. Nggak tahu ya kalau yang di Jakarta sama yang di Cimahi ya. Kalau di Garut sih nggak fun. Garut ya? sih fun aja, fun. Fine banget. Iya. Fun, fine,
Ya seru lah pokoknya. Seru banget. Oke, sekarang saatnya aku ngajak ngobrol Evelyn. Nah, Prosesnya Evelyn juga panjang. iya, betul ya kan. Evelyn itu kan terpilih ya dari pencarian ke berbagai kota tuh. Bener gak sih? Kan kalau nggak salah ada Tangerang ya, Jogja, Jadi Jogja. Voice-an itu dari Jogja, Cimahi, Tuh. Bekasi, Tangerang, Tangerang. Depok, terakhirnya kita di Kemang, di Jakarta untuk finalnya. Iya, Iya. iya. Nah, Evelyn sendiri dari mana nih? Mulainya ceritanya gimana coba Evelyn? Jadi lombanya itu dari IG dulu nih, upload video ke Instagram, habis itu kan dipilih 20 besar masing-masing tiap kota. Aku yang di Tangerang. Nah, dari masing-masing kota diambil 2 orang buat nanti finalnya di Kemang. Oke, terus sepanjang kemarin juga Evelyn berarti udah proses dong kan kemarin kan udah nyanyi buat Udah. soundtracknya, udah apa. Itu apa sih? Maksudnya kalau nyanyi beda ya? Kalau nyanyi kan memang harus juga mendalami sendiri ya gitu. Nah, itu dibawa juga ceritanya ke dalam itu atau kamu bayangin sendiri? Aku kan nggak tahu filmnya ya, karena belum rilis juga. Iya. Cuma emang dikasih cuplikan-cuplikannya aja waktu itu sama produsernya, dikasih tonton setengah jam gitu, terus dikasih tonton bagian yang segini banget. Jadi kita jadi waktu itu kita pada nangis. Oh iya gitu, sampai nangis kamu. Sampai Padahal cuma nangis. nonton yang 30 menitnya itu aja. Iya, benar. Oke. Terus ya udah, kan selingkuh, pernikahan aku kan belum pernah ya, maksudnya kan aku belum Belum nikah? belum. Oh, belum pernah Aku menikah. Oh, beda ya pengalamannya dengan dua bidadari ini ya. Kita udah sarjana, saya S2 malah. Saya S1. Luar biasa. Terus akhirnya kamu susah nggak apa pada saat misalnya nyari apa ya namanya moodnya atau pada saat mendalami lagu itu punya kesulitan nggak? Mungkin karena sebagai penyanyi, apapun lagu yang dikasih, jadi kayak maknanya tuh harus bisa diinterpretasikan ke diri sendiri gitu. Jadi memang ini lagunya harus didalaminya kayak gimana, ya aku sesuai aku gitu. Jadi tetap mendalami, tapi ya nggak mendalami kayak selingkuh apa segala macam gitu. Nah, sekarang gini, kan kamu udah sempet ke-spill tuh ya 30 menit tuh. Waktu di 30 menit itu siapa aja yang kamu lihat yang ada di dalam situ? Ada Pastinya ada saya deh. ada. Jangan salah, ada Cika. Nah, kamu kan sekarang udah ketemu, masa gini, kamu kan juga pasti berinteraksi secara langsung dong dengan mereka pada saat misalnya di film itu beda banget nggak sih? Atau gimana yang kamu lihat tuh mereka gitu? Kalau Kak Cika kayaknya sama-sama. Ini sama-sama saya nih kena nih. Ini kalau Kalau Kak Ines di filmnya kan ini banget kayak alim banget. Terus kayak Aku aja gregetan. iya. Baca skripnya aja tuh ngeliat Aisyah. Kesel banget. Kenapa sih begini banget? Ini kalau dari real life mah kita udah hilang kita. apa ya nih? Apa ini? Tapi begini nih, ini tadi ngobrol lagi nih ya. Kalau misalnya kan kita bilang tahun ini tuh Jindasim tuh kayak lagi naik daun banget. Iya. Kejar target. Ya, gitu kan. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kalian kemudian melihat nih ada film-film dengan muatan seperti itu. Menurut kalian itu akan bisa ya balik lagi itu jadi referensi nggak sih buat orang-orang yang sudah berumah tangga, akan bisa jadi ngasih gambaran nggak nih kira-kira oh bakal ketemu konflik kayak gini, oh bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini, atau bisa nggak jadi masukan lah, itu bisa nggak jadi pembelajaran buat mereka? Bisa banget. Tapi itu kan tergantung dari individunya masing-masing. Kalau di situ ada niat pasti situ ada jalan, pasti kan begitu. Ya. Kalau lu niat yang kagak ada, ya udah itu nggak bakal dapet tuh jalan keluarnya itu seperti apa. Jadi tergantung, kalau menurut aku sih tergantung individunya masing-masing gitu loh. Iya. Jadi terus yang kebetulan kita nih yang empat cewek ini, Aisyah, Dita, Maya sama Sarah, kita tuh real life-nya tuh punya kehidupannya tuh hampir sama semua. Real life-nya. Kayaknya sengaja deh dipilihnya yang Kayak gitu ya. Dan semuanya tuh S1, aku doang yang S2 ya kan. Ibu di ini ya Bu, ibu lebih ahli. Dan di situ memang aku yang dituain dari itu Iya. Dan kehidupan kita di luar skenario itu hampir sama. Jadi pada saat kita memerankannya itu, makanya kita kesel banget sama Aisyah. Itu kesel beneran ya. Kesel beneran sama Aisyahnya ya, sama Ines. Inesnya pun ngelihat, ih bisa begini banget ya, begitu. Bisa enggak kayak gitu. Dia bilang gini loh pas dia baca nih. Ini kayaknya bakal jadi Aisyah susah. Iya. Terus dia nanya kan, ini yang meranin Aisyah siapa?
kamu. Itu kayak Itu gimana, Nen? nggak salah Pak. Nah itu prosesnya pada saat kamu bilang misalkan kamu bilang susah, berarti kan udah kebayang nih, oh ini jauh banget dari karakter gua gitu kan. Wah, ini pendalaman. Nah itu pada saat terus kemudian dapet nih itu ke kamu, apa yang kamu lakukan? Yang aku lakukan adalah kalau kalau misalnya dari pihak produksi aja percaya sama aku, masa aku nggak percaya sih sama diriku sendiri? Itu. Kebetulan kita juga ada acting coach kan selama selama proses reading kan. Jadi kita memang dibentuk juga. Acting coachnya juga ngobrol sama direkturnya apa yang dimau setiap karakter itu seperti apa. Ya untungnya kita geng Garut tuh kita mau di Iya, gue Dia sih kayaknya geng Garut yang menstabilkan suasana ya. ada satu adegan yang kalian bertiga datang tuh itu. Nah, itu rasanya pengen pengen jambak si Farid rasanya. Kenapa? Emang kenapa? Coba dia diceritain itu di aslinya tuh. Pas kita pas kita preview aja nih, preview adegan itu kan itu one take oke kan. Lihat preview aja kayak si Momo sih ya. Momo sih yang kocak. Wah gebuk ya. Seru sih Lihat itu mati. Itu kita baru pertama take dan baru datang ke Garut. Tapi itu udah disuguhin adegan Dari gue adegan seperti itu kita cuma nanya doang, Pak nih kita maunya seperti apa, blockingnya maunya kayak gimana, terus Momo sama Bunga kan kita kan karena kita bertiga gitu kan yang nyamperin ke Aisyah gitu, iya gue maunya begini gini nih kata Pak Riko. Oke one take. Oke. Mantik Nih, juga. ini kan kalau Cika kan gue juga kenal kita kenal Cika itu dari kecil ya kan dari karakternya belum jadi kayak gini gitu kan sampai terus dia terbentuk dengan berbagai macam pengalaman gitu kan jadi kayak gini. Kalau Cik kamu ngelihat gitu misalnya dari dulu sampai sekarang gitu ya perbedaan kayak misalnya dunia seni peran atau apa perkembangannya di Indonesia tuh kayak gimana sih Cik? Wah sekarang perkembangannya makin oke ya karena banyak bibit-bibit baru kan yang bermunculan gitu kan dengan talentanya mereka yang masing-masing. Aku juga seneng banget sih ngelihatnya kayak begitu. Tapi aku tidak merasa tersaingi ya dengan munculnya bibit-bibit baru itu ya. Termasuk kan di film ini juga misalnya nggak semua misalnya kalau Ines kan udah ya memang jalurnya dari awal itu ya Nes ya gitu. Tapi kan ada juga yang jalurnya misalnya dari medsos gitu ya. Maksudnya ya kan dari selebgram ya kan dari influencer. Nah itu pada saat kamu punya proyek kalian menjalankan proyek bareng itu nggak ada kesulitan? Nggak ada kesulitan sih kalau kalau aku sih nggak ada kesulitan ya karena kita pada saat proses readingnya itu kita mencari chemistry yang bisa kita mainkan gitu loh. Malah kadang aku suka bertanya kan ya, kamu maunya kayak gimana? Nanti biar aku pancing ke ini. Kamu maunya kayak gimana? Biar enak. Kita cari enak Senior sama-sama. Ingat S2. Di ilmu itu juga seni peran juga dia oke banget. Ya gitu ya. aku sih kayak gitu sih. Kadang apalagi yang kita belum kenal gitu kan bagaimana cara kita mengakrabkan diri. Terus kita di situ perannya juga sahabat ya. Harus Harus layaknya sahabat gitu. Iya, jadi nggak yang bener-bener kayak tiba-tiba nggak tahu gitu ya, Iya. terus nggak enak juga kan nanti ya nggak nyambung ya gitu. Aku di situ yang baru kenal itu cuma Naura sama Momo. Semuanya awal. selebihnya Sama Ines kenal juga baru. Ines aku udah kenal lama. Udah masa yang Maksudnya baru baru kenal di sana kenal. itu cuma 2 tadi itu. Momo Rizka Sama Naura Hakil. Aku baru kenal. Oke, berarti itunya baru di sana. Nah, kalau Ines ini kan judul kesekian ya. Udah berapa kali sih Nes? Udah judul keberapa Nes kalau film Nes? Kalau film sendiri tuh udah yang Kelima ya. kelima. Tapi ya di tahun terakhir itu ya di tahun pas mau COVID lah, pas mau COVID Oke. itu ada film itu. Terus sempat skip kan, aku sempat nge-host di suatu acara, terus juga akhirnya balik lagi ke film. Nah, pas kamu sekarang balik lagi nih, terus dapat ceritanya langsung kayak gini, itu apa kabar Bu? Gimana rasanya? Kabar niat. Apa kabar? Gimana rasanya gitu? Mental saya Ternyata ini juga ya. Pada saat lagi proses syuting itu dianya tuh lagi apa sih? Skripsi. Oh, yang Jadi tahu banget. aduh kasihan banget sih dia. Makanya pas di Garut itu tuh gimana caranya kita bisa ketawa-ketawa bareng. Kasihan banget dia, mukanya kayak tertekan. Pikir bukan cuma tertekan gara-gara skrip ya, tapi skripsi juga. soalnya apalagi pas abis voice hunt yang di Jogja itu aku pak ini flightnya bener kan, soalnya aku jam segini ada sempro aku jam segini gitu kan, mudah-mudahan nggak delay ya. Udah tinggal berharap pasrah itu kan, kayak berdoa aja ya Allah ini semoga beneran nih ya flightnya. Mundur setengah jam.
Untungnya masih sempet sempro. Alhamdulillah. Turun pesawat, ambil bagasi, Langsung. cari tempat, langsung sempro. Oh iya. Udah kayak kupasrahkan semuanya. Ya Allah, gitu ya kupasrahkan sih. Ya Allah. Jadi emang itu ininya ya apa namanya menariknya ya kayak gitu. Terus kalau misalnya setelah udah jadi nih, setelah semua produksinya udah selesai. Kalau Ines seberapa tingkat kepuasan kamu terhadap hasil kerjamu? Jujur aku belum nonton sama sekali. Oh iya. Cika belum. Belum nonton sama Ya sekali. udah ntar kita nonton bareng-bareng. Jadi waktu pas preview aku lagi ada syuting kerjaan yang lain. Jadi aku nggak sempat datang ke kantor untuk preview semuanya. Oh. Dan aku cuma dikasih tahu sama Pak Riko itu beda dari skrip katanya gitu. Ya gitu deh katanya. Gimana maksudnya? Ya udah deh ntar pokoknya lu nonton, pokoknya itu jadi keren deh gini deh. Kan jadi bikin penasaran. Aku benar-benar belum nonton. Kalau Ines udah kayak review. Berarti kita tanya Ines gimana nih? Lagi. Inter itu sebelum diiniin ya, sebelum diedit lagi ya. Iya, Ya. terus yang udah diedit bener-bener itu ternyata Marcel yang udah nonton. Iya. Sampai tahu gak sih dia bilang apa? Nes, lu gak ada niatan pakai hijab. Sal? Nanti ya. Biasanya kalau kayak gitu tunggu dapat panggilan. Iya, So, semoga ya. Oh ya, kita doakan yang terbaik buat Ines. Ya. Tapi gini, udah puas nggak Nes kemarin waktu sempat ngeliat previewnya itu? Aku bener-bener apa ya, soalnya kan aku lihat preview pertama dan kedua itu banyak yang beda juga kan. Banyak yang beda. Tapi yang the final itu aku yang terakhir aku lihat ya suka banget. Suka banget. Dari apanya yang bikin kamu suka? Acting para pemainnya atau emang keseluruhan ide ceritanya di dalam situ atau apa? Alurnya semuanya, semuanya. sinematografinya pun oke. Gitu. Wah, keren banget sih. Aku nonton trailernya aja sih, aku yang Itu kan kalian syutingnya di mana di Garut itu kan bagus-bagus ya. Itu juga emang latarnya oke. Oke banget. Oke banget deh pokoknya. Yo, Warnanya tuh bagus banget. Iya. Warnanya kalau aku kan emang belum preview kan, aku cuma lihat dari trailernya aja kan. Oh, itu warnanya sih cakep banget. Warnanya cakep banget. Cakep banget. Aku tonjok itu Parit. Japak kan ya. Dan aku tonjok itu Ini Parit. kayaknya tamu-tamu saya darah tinggi ya semua dari tadi. Ada satu adegan juga. Jambak gitu. Ada satu adegan juga yang rasanya kayak ih, aturan mah gue selengkat. Ini mah bisa banget. Emang boleh emang sutradara sama produser. Boleh. Kalau kita mah boleh aja. Kenapa nggak selekat aja? Harus selengkat aja sih diuras. Coba gue. Tapi pasti itu gambaran, maksudnya ada temen aku waktu itu apa buat yang next movie ada narasumbernya kan, dan itu dia ngelihat preview film Dalam Sujudku, dia pun kayak yang wah aku jambak ya dia ya, aku jambak ya dia ya, gregetan ya. Jadi ya ini kan nggak tahu sama sekali. Iya bener Nonton itu aja. Iya. Dia bilang kayak aku jambak ya sambil nonton. Mbak, mending kita kalau nonton gak usah deket-deket dah. Takutnya nanti Teman tarik-tarikan. kan nggak lucu kalau kita jambak-jambakan. Tapi kalian pasti terakhirnya kayak yang nah udah kesepil tuh berarti terakhir. Ya, ini tapi ini apa? belum tahu ya. Nanti kalau pas Lihat nonton. dong. Kapan sih ininya rilisnya? 15 Januari. Insyaallah. Insyaallah 15. Oke, Januari 2026. Nah, kalau Evelyn gimana? Kamu menjadi Proses Evelyn tuh Nah. cukup panjang loh. Ya karena kita ngikutin setiap kota. Oh, jadi apa kalian ikut juga tuh pada saat Kita sambil promo ke Jogja, ke Cimahi, aku gak ikut yang Cimahi. Terus giliran di Tangerang, Depok, Bekasi itu kita ikut semua. Ikut semua itu. Terus pada saat ikut itu fungsinya kalian apa? Wah, fungsinya kalian apa di situ? Kita promo. Kerjaan kita adalah mendengarkan, ngerumpi. Ya sambil ini sih kayak yang ya ada ini kan musik produser kita Mamu itu kalau misalnya dia udah nggak bisa berkata-kata lagi, dia nengok ke kita. Tadi cuma bilang speechless banget ya. Speechless. Karena itu memang pesertanya itu yang sudah terpilih 20 itu setiap kota itu keren-keren banget semuanya. Keren, bener-bener keren banget. Kamu pernah pengalaman maksudnya ikut-ikut ini juga gak sih ajang-ajang serupa gitu juga? Oh iya, dari kecil emang suka ikut lomba nyanyi. Tidak heran. Heran, iya. Makanya pas denger dia nyanyi ya kita juga denger, wah ini udah emang penyanyi nih. Oh dia udah emang sering nyanyi nih, kita backgroundnya.
Emang udah Kayaknya beda. Coba Evelyn, tar dulu sebelum suruh Evelyn nyanyi ya, karena tadi kan penasaran ya kan. Nah sekarang gini, Evelyn, kamu seneng nggak sih bisa, maksudnya ikut terlibat nih di di produksi ini gitu, ikut terlibat di proyek ini gitu, ikut terlibat di film ini gitu? Pastinya seneng banget sih karena ini pengalaman pertama aku jadi penyanyi soundtrack film, apalagi soundtrack film, dan ya seru banget, apalagi ikut prosesnya, terus ketemu banyak artis-artis yang biasa cuma dilihat di TV. Oh. Itu jadi pengalaman nih. Iya. Aslinya orang mana sih Evelyn? Emang orang BSD. Iya. Oh, Tenggarnya. Iya. Makanya Kita SD itu orang dari Tangerang. BSD Fry. Oh, jadi kamu ikutnya yang Han-nya yang di Iya, yang di Tangerang. Oke. Terus kalau misalnya dengan adanya misalkan cara-cara kayak gitu tuh, misalnya soundtrack biasanya tuh soundtrack itu dipilih entah kemudian penyanyinya ya Iya. yang udah terkenal Atau lagu yang udah ada biasanya lah. lagunya yang emang udah dikenal masyarakat gitu. Nah, tapi kan ini baru nih gitu. Kalau buat kamu sendiri itu gimana, Evelyn? Deg-degan sih. Karena kan aku nggak cuma nyanyi tapi juga sebagai soundtrack film. Jadi kayak bekerja sama dengan Ya kamu juga harus bisa membawakan film itu ya di lagu itu ya dengan baik gitu ya. Tapi moodnya dapat banget sih. Moodnya dapat banget. Ah ya udah, kita dengerin dia nyanyi aja. Iya. Ya biasanya tuh kalau yang nada tingginya kita berdua suka gini. Coba. Ini dia penyanyinya, ini akan diiringi oleh 2 backsoundnya. Iya kan? Ya Allah. Lari latar. Iya, untung backsound ya, bukan backdrop. Kalau lebih ke backdrop lebih ke backdrop sih kalau iya. kita ya. Ayo coba Evelyn dong, spill dikit-dikit dong lagunya Evelyn. tapi aku lagi agak pilek. Mohon maaf. Bisa. Kamu ngomong biasa aja nggak fales loh. Iya, gimana? Tolong loh. Iya, coba. Ini sedikit ya. Iya, sedikit dong, coba. Ini lupa nih. Kini pelangi kembali diwarnai yang harum baru ku hidup lagi. Hingga detak sejuta di hati. Pelangi kembali diwarnai yang harum baru ku hidup lagi. Karena kau tetap titipan ilahi. Segitu aja dia bilang dia lagi pilek ya. Iya, nanti dia kalau lagi Coba pilek, Cika tadi nadanya kayak gitu. nggak bisa. Lagi kembali. Nggak bisa. Saya nyerah. Iya. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, semoga sukses dengan Amin. filmnya karena masih ada waktu buat siap-siap ya. Nanti ingat kalau kita nonton jangan sebelahan. Takut jambak-jambakan. Nah, tadi selengkat nih gitu ya. Ada harapan terakhir mungkin Ines, harapannya apa nih? Harapannya pastinya bisa diterima oleh semua masyarakat. Terus ya perlu diingat bahwa film Dalam Sujudku tidak hanya menjadi tontonan tapi sebagai tuntunan juga. Apalagi untuk hidup berkeluarga. Betul. Bukan untuk berpasangan aja tapi untuk hidup berkeluarga. Dan bismillah 1 juta ya minimal. Minimal. Amin. Cika? Ya nggak beda jauh sama Ines, yang pasti bisa diterima sama semuanya. Udah disebutin semua sama dia. Lu bismillah berapa Cika? Bismillahnya berapa? Berapapun itu pokoknya bismillah. Ya. Apapun itu. Ya. Ya, kita mau optimis aja lah. Kita mau optimis. Oke, Evelyn, coba Evelyn. Aku pastinya jangan lupa dengerin lagu Titipan Ilahi. Betul. Jangan lupa nonton film Dalam Sujudku, dan semoga filmnya, baik filmnya maupun lagunya juga booming ya. Iya. Terus aku sih excited banget juga karena aku belum nonton juga. Oh gitu ya, jadi nanti kita nonton bareng-bareng ya. Januari 2026 ya. Terima kasih teman-teman sudah main. Produksi Senior. Sukses buat semuanya. See you. You.